Usai 2 tahun pandemi, aktivitas konser musik, pertandingan olahraga, dan berbagai aktivitas yang menciptakan kerumunan kembali dibuka. Meski dapat memberikan angin segar, namun antusiasme warga yang tinggi dan minimnya crowd disaster management dari penyelenggara memberikan dampak buruk pada event-event tersebut. Setelah 2 tahun pandemi, berbagai aktivitas yang memicu kerumunan kini mulai kembali dibuka. Mulai dari konser musik, pertandingan olahraga, dan berbagai kegiatan lainnya. Namun tidak sedikit aktivitas yang memicu kerumunan menghasilkan dampak yang negatif. Konser boyband Korea di BSD Tangerang pada Jumat 4 November lalu disetop pihak berwajib lantaran 30 pengunjung pingsan karena penonton berdesakan dan saling mendorong. Tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur yang menewaskan lebih dari 130 orang pada 1 Oktober silam juga menjadi pelajaran penting bagi bangsa, terutama untuk pemerintah dan pihak penyelenggara. Tak hanya di Indonesia, kejadian stampede di Itaewon, Korea Selatan saat pesta Halloween yang dihadiri lebih 100.000 orang juga menjadi pelajaran penting. Banyaknya massa yang berkumpul membuat orang-orang saling berhimpitan dan menewaskan ratusan orang akibat berdesakan dan kekurangan oksigen. Selain antusiasme masyarakat yang perlu dikelola, pemerintah dan pihak penyelenggara juga harus memahami manajemen bencana kerumunan atau crowded disaster management untuk meminimalisir bencana akibat kerumunan, terlebih di tengah pandemi yang belum usai. Ya, untuk membahas lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Ibu Mas Dalina Pane selaku Kepala Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Bu Masda, Assalamualaikum, apa kabar Bu? Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan alhamdulillah kabar saya baik. Baik, kita langsung saja membahas tentang mass gathering karena euforia masyarakat sangat tinggi ketika mengikuti acara-acara yang memicu kerumunan. Mulai dari konser musik, kemudian pertandingan olahraga seperti sepak bola, dan juga ada festival Halloween yang kita lihat di Korea Selatan yang hingga memakan korban jiwa di sana. Sebetulnya apa yang membuat mass gathering ini terjadi? Apakah karena banyaknya aktivitas yang dilarang selama 2 tahun pandemi? Ya, itu salah satu hal yang menyebabkan hal tersebut. Jadi selama pandemi 2,5 tahun terakhir ini dan pelonggaran yang mulai dilakukan di banyak negara pada saat ini, euforia untuk kembali bersosialisasi setelah PHSM ya, Public Health Social Measures atau langkah-langkah kesehatan masyarakat dan sosial itu dilaksanakan dan belum banyaknya event yang diselenggarakan itu memberi ruang untuk ramainya setiap event ketika pelaksanaan. Mhm. Jadi pertama ini merupakan kebebasan dari 2,5 tahun pembatasan, tetapi yang kedua eventnya juga belum begitu banyak karena perizinan untuk event tersebut juga belum semudah sebelum pandemi. Karena dari sisi pemerintah juga masih mensyaratkan perizinan yang ketat karena statement untuk berakhirnya pandemi juga belum ada. Itu dibuktikan dengan pelarangan beberapa event, itu juga terjadi ya. Jadi hal-hal tersebut yang menyebabkan masyarakat kita kalau ada event kemudian memenuhi event tersebut. Beramai-ramai ya datang ke event tersebut. Mhm. Jadi memang karena terbatas ya saat pandemi COVID-19, aktivitas mereka tidak banyak bisa dilakukan di luar ruangan dan bisa berkumpul dengan banyak orang, sehingga ini menjadi sebuah kesempatan mereka untuk bernostalgia di masa lalu seperti mengikuti konser dan juga pesta atau event-event yang tidak bisa dilakukan selama pandemi. Lalu apa yang Iya. menyebabkan banyak korban jiwa saat adanya mass gathering? Apakah memang karena kekurangan oksigen dan berdesak-desakan sehingga hal ini memakan korban jiwa? Itu multifaktor juga. Yang pertama, tentu, jenis, event-nya sendiri. Mhm. Jadi ada event-event tertentu yang, visitors atau pengunjungnya, itu memang pengunjung garis keras. Ini juga menyebabkan seperti di, apa namanya, beberapa event olahraga, antar, pendukung itu juga bisa menyebabkan, terjadinya,
trauma dan injury ketika event itu terjadi. Tetapi yang paling utama ada beberapa hal. Yang pertama antara lain adalah tidak rasio antara jumlah pengunjung Mhm. dengan area tempat mereka berkumpul itu terlalu kecil. Jadi pengunjungnya banyak, tetapi venue-nya, space-nya, penggunaan ruangnya itu terbatas, sehingga orang berdesak-desakan untuk masuk. Kemudian yang kedua, kurangnya informasi tentang safety. Jadi Mhm. biasanya kalau dalam setiap event mestinya di awal sebelum event itu dimulai itu sudah ada informasi di mana pintu masuk, di mana pintu keluar, kemudian pintu-pintu tersebut jangan seperti beberapa event langsung dikunci begitu ya, karena ketika terjadi stampede ya pada mass gathering tersebut, orang menjadi bingung. Tetapi yang terutama yang membuat itu terjadi adalah kepanikan. Nah, panik ini membuat kita tidak bisa berpikir dengan lebih rasional untuk upaya menyelamatkan diri. Nah, ini mengurangi kepanikan ini yang menjadi hal yang penting di dalam mass gathering. Tapi yang lain lagi adalah personil yang cukup terlatih dan berpengalaman. Itu juga memberikan kontribusi terhadap sukses atau berhasilnya event tersebut. Jadi Mhm. personel yang tidak terlatih dan tidak berpengalaman itu malah akan menimbulkan lebih banyak korban kalau Mhm. bencana itu terjadi di tempat tersebut. Lalu di beberapa negara kalau kita lihat ada juga faktor dari luar ya, seperti ada bom yang kemudian diledakkan di sana, tapi itu faktor yang sifatnya politis saya kira. Jadi banyak faktor yang menyebabkan mengapa ada korban di dalam event-event yang mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak. Mhm. Baik, jadi itu ya poin-poin penting yang harus diperhatikan terutama oleh pemerintah yang harus memastikan sistem keamanan dan keselamatan saat mengadakan acara yang akan menciptakan kerumunan. Lalu pemerintah juga harus memiliki sistem mitigasi yang kuat ya, seperti disaster risk management atau disaster risk reduction setidaknya agar bisa meminimalisir dampak buruk ketika terjadi mass gathering. Apa sebetulnya strategi yang kuat atau skenario yang tepat ketika terjadi mass gathering untuk meminimalisir dampak-dampak buruk yang akan terjadi? Ya, jadi sebenarnya upaya untuk mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi risiko ya Mhm. yang terjadi terutama kepada risiko kesakitan dan kematian. Ya. Memang ujungnya adalah mengurangi kematian yang terjadi pada event. Banyak hal yang sebenarnya harus dilakukan pada acara-acara besar seperti itu. Jadi paradigma untuk mengurangi risiko itu merupakan paradigma yang saat ini harus kita kedepankan. Beberapa hal yang harus diperhatikan selain yang kita sebutkan tadi seperti jumlah pengunjung, kemudian venue space use plan atau penggunaan ruang, jadi layout untuk safety-nya memang harus jelas, kemudian juga harus akses, lalu close untuk informasi ya, close circuit atau TV, jadi penggunaan teknologi juga itu menjadi penting untuk keselamatan. Kemudian personel yang cukup terlatih dan berpengalaman, lalu yang regulasi yang berlaku secara internasional maupun lokal itu juga harus diperhatikan. Seperti misalnya ketika kasus Kanjuruhan, itu tentang penggunaan gas air mata ketika event berlangsung. Apakah itu dibolehkan? Karena international regulasinya menyatakan itu tidak dibolehkan. Kemudian adanya SOP dan rundown acara sehingga itu menjadi jelas ya, dan yang terpenting lagi adanya tim-tim kesehatan di event-event tersebut untuk mengantisipasi jika kemudian ada permasalahan kesehatan yang muncul, terutama untuk beberapa kejadian seperti yang kekurangan oksigen, Mhm. kemudian juga lemas begitu ya, itu juga harus sudah tersedia layanan emergensi di event-event tersebut. Mhm. Baik.
Jadi pemerintah harus menebalkan kembali sistem keselamatan dan keamanan ketika mengadakan event-event yang memicu kerumunan. Namun selain pihak pemerintah ataupun penyelenggara, masyarakat luas pun juga harus memiliki edukasi ya, panduan ketika sedang mengikuti event-event yang memicu kerumunan. Apa saja sebetulnya yang harus diperhatikan masyarakat ketika ingin mengikuti sebuah konser musik ataupun pertandingan olahraga, karena saat ini sudah menjadi sebuah lifestyle ya bagi warga kita untuk mengikuti konser musik ataupun ikut ke dalam sebuah acara-acara besar yang ada kerumunan di sana. Ya, jadi ini yang belum terlatih. Masyarakat kita belum terlatih untuk mengantisipasi kalau ada risiko bencana. Mhm. Di banyak tempat latihan-latihan tersebut itu biasa, lazim dilakukan. Tetapi latihan tersebut saat ini di Indonesia masih fokus kepada bencana. Misalnya kalau ada gempa bumi kita harus ngapain, itu ada. Tetapi kalau untuk mass gathering belum banyak latihan yang diikuti atau di-expose pada saat event itu berlangsung. Jadi untuk secara individual masyarakat memang harus bisa menilai atau mengakses keamanan ya, safety dari tempat tersebut. Kalau ternyata ruangannya terlalu sempit, sementara masanya sangat banyak sekali, sebaiknya menghindar dan lebih baik keluar dibandingkan berada pada ruangan tersebut. Mhm. Kemudian yang kedua juga harus melihat di mana exit door atau ruang ini arus anunya ya, arus keluar masuknya orang. Jadi di mana arus akses itu bisa dijangkau. Dan panitia juga harus memastikan bahwa arus masuk dan keluar itu tidak berada pada satu pintu, karena itu juga cukup berbahaya. Kalau terlalu ramai, orang masuk dengan keluar itu bisa bertabrakan ya, dan itu pernah terjadi di haji. Haji itu mass gathering juga. Jadi ketika melempar jumroh karena terowongannya hanya satu, yang masuk dan keluar itu melalui terowongan tersebut sehingga cukup banyak korban. Nah saat ini antara arus masuk dan keluar itu sudah berbeda, dan itu sampai hari ini Mhm. pada haji melempar jumroh itu tidak ada lagi kematian maupun kesakitan yang terjadi karena aktivitas ritual tersebut. Mhm. Kemudian yang lain lagi, masyarakat juga harus memperhatikan ya instruksi dari panitia. Mhm. Sebenarnya kalau untuk evakuasi ada menurut Stepanov dan Smith tahun 2008 itu ada 7 fase ya, dan ini harus benar-benar diperhatikan oleh panitia. Jadi pertama ini juga harus dilihat dan dipahami oleh peserta tentang insiden detection. Dia Mhm. harus bisa mampu mendeteksi apakah ini akan terjadi keributan ataukah tidak. Kemudian ada evacuation order issues. Jadi decision time kapan mereka harus keluar dan kapan evakuasi harus dilakukan. Mhm. Kemudian bagaimana pesan disampaikan kepada publik melalui transmitter bahwa ini kondisi berbahaya, maka mereka harus kemana Mhm. supaya tidak terjadi kepanikan. Lalu persiapan evakuasi, kemudian juga pergerakan melalui jalur evakuasi kemana mereka harus pergi, lalu masuk ke safety zone-nya, dan fase verifikasi. Verifikasi ini untuk mendata apakah semua anggota itu lengkap ataukah masih ada yang tertinggal ataukah masih di dalam kemudian mengalami trauma atau injury, itu juga dalam proses verifikasi. Jadi kalau informasi itu disampaikan dengan baik, saya yakin event-event tersebut bisa berjalan dengan baik. Tapi terutama untuk saat ini adalah pengurangan jumlah peserta di dalam event itu menjadi hal penting. Di samping Mhm. karena masih pandemi, menjaga jarak juga menjadi hal yang penting. Di samping dengan protokol kesehatan juga. Kalau kita lihat di banyak event itu kita sudah lupa dengan protokol kesehatan. Mhm. Tidak banyak lagi yang menggunakan masker, tidak banyak lagi yang bisa menjaga jarak sehingga sangat padat sekali. Jadi momentum pandemi COVID-19 ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bagaimana membuat event yang jauh lebih sehat dan lebih baik. Mhm. Kalau itu bisa diikuti dan diawasi dengan baik oleh aparat atau oleh pemerintah, maka saya yakin tidak akan terjadi bencana di dalam mass gathering tersebut.
Mhm. Jadi di setiap tempat yang akan memicu terjadinya mass gathering harus diberikan marking ya, mana pintu keluar, mana pintu masuk, dan juga para pengunjung ataupun penonton yang hadir dalam tempat-tempat konser ataupun tempat penyelenggaraan olahraga ataupun tempat-tempat yang memicu kerumunan harus mengikuti instruksi dari pihak panitia atau penyelenggara agar ketika terjadi mass gathering pun juga bisa meminimalisir dampak buruk ketika adanya kerumunan yang tidak terkontrol. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan menarik ini Bu Masda, namun usai jeda ya Bu. Baik, baik. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Ibu Mas Dalina Pane. Bu Masda, memang pemerintah saat ini ingin mengamankan negara, terutama ekonomi negara dari ancaman resesi di tahun depan 2023. Untuk itu pemerintah membuka sejumlah aktivitas ya, salah satunya adalah aktivitas-aktivitas yang memicu kerumunan seperti tempat konser, kemudian penyelenggaraan olahraga dan berbagai aktivitas lainnya. Ini salah satu langkah pemerintah juga untuk memulihkan ekonomi. Namun kalau dari kacamata Bu Masda Lina sendiri, apakah memang tepat saat ini pemerintah harus memulihkan ekonomi atau sebetulnya memulihkan pandemi dulu 100% baru kita harusnya memulihkan ekonomi atau sebetulnya pemerintah saat ini bisa berjalan ke dua arah, memulihkan pandemi di satu sisi juga memulihkan ekonomi. Ya, sebenarnya sejak awal kita sudah katakan bahwa pengendalian pandemi atau pengendalian wabah itu mestinya bisa berjalan sejalan dengan ekonomi. Jadi Mhm, pembatasan-pembatasan yang dilakukan itu tidak boleh terlalu eksesif atau berlebihan. Memang pada saat awal-awal kita masih belum mengetahui karakteristik virus tersebut, tetapi terutama untuk new emerging disease, penyakit-penyakit baru. Tetapi dengan sejalan dengan waktu kita sudah bisa melihat bagaimana karakteristiknya dan bagaimana kemudian perubahan-perubahan yang terjadi pada varian tersebut berlangsung. Jadi kalau kita lihat sebenarnya setelah 1,5 tahun sampai 2 tahun, biasanya virus-virus yang berada pada new emerging disease itu makin melemah. mhm, Nah pada saat ini kita sudah 2,5 tahun, saya kira memang momentumnya sudah tepat, walaupun WHO belum menetapkan bahwa pandemi ini berakhir, tetapi pelonggaran-pelonggaran di banyak negara itu juga sudah berlangsung. Dan kalau kita lihat itu tidak terlalu menimbulkan banyak gejolak dan menimbulkan banyak gangguan pada sistem kesehatan. mhm, Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah tepat, terutama yang Omikron. Tetapi komunikasi risiko yang harus disampaikan kepada publik itu harus tetap dilakukan. Seperti saat ini 4 minggu terakhir itu ada peningkatan jumlah kasus karena XBB, mhm, maka pemerintah harus menginformasikan itu kepada masyarakat dan mendorong masyarakat untuk menjaga dirinya dan menjaga keluarga supaya tidak terinfeksi. mhm, Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan tentu standar, protokol standar yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah tetap menerapkan protokol kesehatan dan sebaiknya di dalam 4 sampai 8 minggu ke depan kita tetap lebih banyak di rumah dan tidak pergi ke tempat-tempat yang tidak terlalu penting. Jadi yang esensial saja yang kita lakukan. mhm, Kemudian yang kedua, pemerintah juga harus tetap memperkuat standar pengendalian, terutama testing dan tracing. Karena kalau mhm, kita lihat 7 bulan terakhir, testing kita itu sangat rendah sekali dibanding dengan waktu-waktu sebelumnya. Sehingga kita tidak bisa membaca dengan baik bagaimana kondisi pandemi di wilayah. mhm, Jangan sampai kemudian banyak kasus yang kita tidak bisa dapatkan, tetapi kematian meningkat ya. Kalau saat ini saya lihat kematian karena Omikron itu memang lebih rendah, bahkan dengan Omikron pada subvarian awal ya B1, B2 itu kita punya angka kematian lebih tinggi dibanding B4, B5 dan BA ya, BA4, BA5 dan XBB. mhm. Jadi menurut saya itu sudah baik dan di banyak negara juga tekanan ekonomi itu membuat banyak negara kemudian mengubah strateginya di dalam pengendalian pandemi di negara masing-masing.
Mhm. Baik, jadi memang bisa dilakukan dua arah ya, dua kaki sekaligus, pemulihan ekonomi dan pemulihan pandemi. Lalu untuk pihak pemerintah sendiri, apa yang harus diwaspadai ketika membuka berbagai aktivitas yang memicu kerumunan agar bisa meminimalisir, kembali lagi meminimalisir mass gathering ketika mengadakan event-event besar, karena sudah hampir berkali-kali kita tidak belajar dari apa yang sudah terjadi, mulai dari Kanjuruhan, terus ada konser juga, dan kita juga perlu belajar lagi yang ada di Korea Selatan, festival Halloween di sana yang memakan ratusan korban jiwa. Apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar kita tidak kembali lagi kecolongan? Ya, yang terutama adalah pengawasan ketika konser itu berlangsung. Jadi pengawasan itu menjadi hal yang baik. Kalau kita lihat kemarin ada konser yang kemudian dihentikan oleh aparat dikarenakan ada deteksi ya, bisa dideteksi bahwa akan terjadi bencana di sana. Jadi itu juga merupakan bagian dari pengawasan oleh pemerintah. Kemudian juga memberikan perizinan juga tidak terlalu mudah untuk konser-konser tersebut dan menghitung dengan sangat rigid tentang kemungkinan risiko. Artinya begini, kalau sudah diketahui luas areanya sekian meter square, maka itu sudah bisa dipastikan yang boleh ikut itu berapa kapasitas pengunjungnya. Jadi Mhm, jangan sampai berlebihan. Nah, itu juga menjadi tugas pemerintah selain mengeluarkan izin juga melakukan pengawasan terhadap event-event tersebut. mhm, Saya yakin kalau SOP itu dilaksanakan dan itu juga harus dilihat oleh pemerintah sebelum memberikan izin. SOP-nya bagaimana, kemudian jalur evakuasinya bagaimana, kemudian petugas-petugas yang diturunkan itu berapa banyak. Jadi rasio petugas dengan rasio dengan pengunjung itu juga harus menjadi perhatian pemerintah. Jadi mengeluarkan izin bukan hanya sekedar tentang waktu dan tempat saja, tetapi bagaimana SOP untuk baik. safety itu Mhm, dilaksanakan ketika event tersebut berlangsung. mhm. Baik, jadi harus diperhatikan lagi untuk penyelenggara dan pihak pemerintah kapasitas pengunjung atau penonton dan perizinan. Peraturan hitam di atas putihnya juga harus jelas, jangan cepat dikeluarkan begitu saja dan juga edukasi kepada para penonton dan juga pengunjung untuk mitigasi ketika terjadi mass gathering pun juga harus diberikan untuk meminimalisir dampak buruk ketika terjadi kerumunan yang tidak terkontrol. Terima kasih Bu Mas Dalina Pane telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Bu, Sal- Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semua Mas Andrew ya. Amin, terima kasih Bu.